yang ikhlas dalam hatinya. Orang yang menyampaikan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hati. Itu yang ketiga. Kita agak cepat karena ini mengulang yang kemarin jamaah ya. Yang pertama, ilmu, yakin, ikhlas. Yang keempat apa? Jujur. Ya. Jujur itu apa? Saat kita mengatakan kalimat la ilaha illallah, kita sudah tidak datang ke dukun-dukun lagi. Kita tidak bersekutu dengan setan lagi. Jujurnya kalimat la ilaha illallah adalah cermin dari keyakinan hati dan benarnya amalan-amalan kita semata-mata hanya untuk mentauhidkan Allah. Semata-mata hanya untuk mentauhidkan Allah. Maka jamaah, apabila engkau mengatakan la ilaha illallah, tapi ternyata engkau masih datang kepada kesyirikan, masih percaya kepada jimat-jimat, masih datang kepada dukun-dukun, maka itulah ciri-ciri orang pendusta. Orang-orang munafik. Mengatakan la ilaha illallah, tapi masih menyembah selain Allah. Mengatakan la ilaha illallah, tapi masih sujud selain kepada Allah. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang munafik ini disampaikan kepada Allah di surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Apa yang disampaikan Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka sedang menipu dirinya sendiri. Nah itulah jamaah. Orang-orang yang tidak berakal. Ya, merasa bisa menipu Allah. Padahal dia sedang menipu dirinya sendiri. Allah Maha tahu yang kita tidak tahu. Allah Maha melihat apa yang kita tidak lihat. Allah Maha tahu apa yang kau sembunyikan. Ya. Dikatakan, apa jamaah? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una. Dia ingin membohongi, menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Illa anfusahum wa ma yas'urun. Sedang mereka tidak sadar kalau mereka sedang membodohi dirinya sendiri, sedang menipu dirinya sendiri saking kebodohannya. Karena apa? Karena bermalas-malas dalam menuntut ilmu. Ya. Dalam menuntut ilmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mari jamaah, kita lanjutkan. Ya. Dan Allah juga berfirman di surat Al-Munafikun ayat 1. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Setelah itu Allah mendustakan apa yang mereka katakan dengan berfirman, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Orang-orang yang jujur dalam kalimat la ilaha illallah, maka disampaikan Rasulullah, bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada manusia yang barang siapa mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, maka dakhalal jannah, maka mereka masuk surga. Jujur jamaah. Orang yang jujur apa berarti? Kita tidak hidup di atas kesyirikan. Tidak ada jimat-jimat, tidak ada susu, tidak ada penglaris, tidak ada. Serahkan semua kepada Allah dan jujurlah. Yang keempat. Yang kelima adalah cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya. Apabila kita mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Jamaah, katakanlah Muhammad, apabila engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu.
Allah akan mengampuni dosamu, ya. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka janganlah kita jamaah ya memalingkan cinta kita kepada selain kepada Allah. Bahkan disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apabila ada 3 perkara itu ada pada jiwa manusia, maka dia akan mendapatkan yang dinamakan manisnya iman. Apa saja itu? Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasul-Nya yang paling dicintai selain daripada keduanya. Maksudnya apa? Kita tidak boleh mencintai suami kita melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak boleh mencintai istri kita melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadikan Allah dan Rasul-Nya yang paling dia cintai selain daripada keduanya. Yang pertama. Yang kedua, apabila mencintai seseorang, cintailah karena Allah. Yang ketiga adalah benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran, seperti bencinya engkau dimasukkan ke dalam api. Ya. Dimasukkan ke dalam api atau ke dalam neraka. Ya, itu yang keempat. Yang kelima ya. Yang keenam adalah tunduk dan patuh. Saat kita sudah ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apa yang harus kita lakukan? Sami'na wa ata'na, dengan apa yang diperintahkan Allah, ya. Kalau kita beribadah hanya kepada Allah, lakukan. Kalau ini tidak boleh, jangan lakukan. Kalau ini boleh, lakukan. Jadi, ya, tunduk dan patuh itu implementasi dari istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah ya, menerima qabul. Menerima kalimat la ilaha illallah dengan sebaik-baiknya. Ya. Menerima Allah menjadi satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Menerima Allah adalah ya Rabb yang tunggal, tidak ada yang lain. Menerima. Sampai di sini bisa dipahami jamaah yang kita pelajari kemarin. Kita lanjutkan ya dengan rukun-rukunnya. Dengan rukun-rukun la ilaha illallah. Dengan rukun kalimat la ilaha illallah, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Abu mulai, ya, Abu lanjutkan. Silakan yang belum follow Abu, bisa follow Abu di sebelah kanan sini ada tanda plus atau tanda plus di atas sini, ya. Silakan diklik tanda plusnya, hilangkan tanda plusnya agar sudah otomatis follow ke Abu. Kita belajar bersama-sama masuk Islam secara kafah dengan memulainya mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Silakan jamaah yang belum follow Abu, ada sebelah kanan sini ada tanda plus, hilangkan, ya. Dan ada tanda plus di atas ini atau di atas ini, hilangkan. Salah satu dihilangkan, maka akan terkait dengan Abu, ya. Silakan jamaah, ya. Silakan jamaah, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Baik, Abu lanjutkan, yaitu rukun la ilaha illallah, ya. Apa rukun kalimat la ilaha illallah? Ada 2 rukun. Ini sudah kita pelajari zaman dulu. Ada yang bisa menjawab? Rukun kalimat la ilaha illallah. Ya. Ya. Yang pertama yaitu ya nafi, mengingkari sesembahan selain Allah. Itu yang pertama. Menafikan, mengingkari sesembahan selain Allah, karena hanya satu yang patut kita sembah, kita ibadai dengan benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menafikan. Sekali lagi, rukun la ilaha illallah ada 2. Yang pertama yaitu nafi, yaitu menafikan, mengingkari sesembahan selain Allah. Yang kedua, isbat, menetapkan, ya, bahwa ibadah kita hanya kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Menetapkan ibadah kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itulah 2 rukun, jamaah, 2 rukun dalam kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 256. Ini surat setelah ayat Kusri. Apa itu? La ikra hafidin, ya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Ya. Ya. Wa may yakfur bit-taghut. Barang siapa ingkar kepada taghut, wa yu'min billah,
dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urfatil uthqa la fisolahum. La fisolaha. Apa yang disampaikan? Maka sungguh ia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Orang-orang yang ingkar kepada tauhid, ya, apa itu jamaah? Nafi mengingkarinya. Yang kedua adalah menetapkan Allah satu-satunya, itu yang dinamakan isbat. Apa jamaah? Nafi dan isbat. Dalilnya mana? Di surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, maka jamaah, dan masih banyak surat-surat yang lain yang menyampaikan masalah tauhid. Ya, jadi kita sudah tahu jamaah, rukunnya ada berapa jamaah? Rukunnya ada 2. Yang pertama adalah menafikan, mengingkari. Yang kedua adalah isbat, menetapkan. Menetapkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setelah kita tahu jamaah syarat dan rukunnya kalimat la ilaha illallah, maka kita sekarang masuk konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Sudah jelas konsekuensinya. Konsekuensi kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan kita menjauhi kesyirikan, ya, menjauhi tauhid, dan kita hanya hidup di atas ketaatan kepada Allah, menjadikan setiap langkah kita hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi dosa dan maksiat. Itu konsekuensinya, ya. Mudah dipahami tidak jamaah yang Abu sampaikan? Jamaah, yang Abu sampaikan mudah dipahami atau tidak jamaah? Tolong sampaikan ke Abu, ya. Tolong sampaikan ke Abu, ya. Mudah? Paham ya? Baik, ya. Kalau mudah berarti dicatat ya jamaah ya. Sebentar ya jamaah ya, bentar. Berarti kalau mudah dicatat jamaah ya. Besok kalau ada materi ini lagi, bisa paham ya. Yuk, sekarang kita masuk kepada syahadat satunya. Kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita beranjak kepada kalimat Muhammad Rasulullah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syahadat, ya, Muhammadar Rasulullah adalah menetapkan dengan lisan dan keyakinan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, yaitu manusia dan jin. Seluruh makhluk. Ya, maka Rasulullah itu mengajak kaum Quraisy untuk kembali mentauhidkan Allah. Rasulullah diutus bukan hanya untuk, ya, kaumnya, tapi untuk seluruh makhluk agar mendapatkan jalan keselamatan, yaitu kembali mentauhidkan Allah. Kembali mentauhidkan Allah. Maka apa konsekuensinya jamaah? Apa konsekuensinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, yaitu mentaati apa-apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, mohon maaf ya, mentaati Rasulullah sama saja kita mentaati Allah. Karena apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, apa yang ditetapkan, dan apa yang diharapkan Rasulullah adalah semua adalah perintah Allah. Oleh karena itu, apabila kita taat kepada Rasulullah, berarti kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita wajib untuk meyakininya, ya. Wajib untuk meyakininya. Ya. Ya, maka kita harus mutlak, jujur, dengan benar-benar taat kepada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya mengikuti Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah adalah jalan cintanya Allah. Kalau kita ingin dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kita, maka fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikutilah aku. Di surat apa jamaah? Di surat Ali Imran ayat 31. Ya. Dan Allah juga berfirman jamaah di surat An-Nisa ayat 13. Apa? Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, ya. Dan mereka itulah yang mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Kemenangan yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa jamaah? Mentaati Rasulullah sama saja mentaati Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk surga yang di bawahnya sungai-sungai dan dia kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang sangat besar. Kemenangan yang terbesar adalah saat kita masuk ke dalam surga, diantar dan kita selamat dari api neraka. Dalilnya mana? Orang-orang yang beruntung itu di surat Az-Zumar ayat 73. Diantar berkelompok ke dalam surga, ya. Dan mereka mengatakan, alhamdulillah, terima kasih Allah, puji syukur kepadamu yang telah menepati janjimu. Capeknya kita di dunia tidak apa-apa. Capeknya kita di dunia ya sudah. Tapi Allah akan membalas dengan setimpal dan Allah maha adil, ya. Yang pertama mentaati, yang kedua membenarkan apa-apa yang turun kepada beliau dan membenarkan apa-apa yang mereka sampaikan, lakukan, tetapkan, dan beliau apa jamaah? Beliau impikan, yaitu membenarkan sunnah-sunnah beliau, ya. Membenarkan sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh mendustakan. Tidak boleh mendustakan apa-apa yang dibawa Rasulullah. Karena sesungguhnya apa yang dicontohkan Rasulullah itu adalah suri teladan, contoh bagi kita beragama yang benar. Karena segala apa yang disampaikan Rasulullah adalah semua adalah apa yang disampaikan Allah kepada Rasulullah. Firman-firman Allah tersampaikan hanya kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Dan satu perintah yang tidak melewati malaikat adalah perintah sholat 5 waktu dalam peristiwa apa jamaah? Saat Rasulullah dimi'rajkan. Allah berfirman, ya, di surat Az-Zumar ayat 33, orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad dan orang yang membenarkan, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad dan orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa Muhammad, itulah orang-orang yang bertakwa. Dan surga yang seluas langit dan bumi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa dipahami jamaah? Ya. Dan Allah berfirman di surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4, wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa yang disampaikan, kalimat-kalimat Quran yang disampaikan Rasulullah itu adalah tidak lain Al-Quran itu sendiri. Itulah firman Allah. Dan jadi kita harus membenarkan apa yang disampaikan Rasul karena itu firman Allah. Kita harus yakin membenarkan apa yang dilakukan Rasulullah karena itu contoh beribadah yang benar, ya, dalam Islam. Maka disampaikan tadi jamaah, mentaati Rasul sama saja kita mentaati Allah. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman di surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah memberikan rahmat kepadamu 2 bagian dan menjadi cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi penyayang, ya. Ketakwaan itu akan menjadi cahaya bagi kita hingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi mentaati, yang kedua membenarkan, yang ketiga apa jamaah? Menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja? Karena apa yang dilarang Rasulullah adalah apa yang dilarang Allah. Ya. Ya. Sekali lagi jamaah, apa yang dilarang Rasulullah adalah apa yang dilarang Allah. Saat Rasulullah mencontohkan tidak melakukan sesuatu, maka kenapa Rasulullah tidak melakukan sesuatu? Karena itu dilarang Allah. Sebaik-baiknya suri teladan bagi kita dalam beragama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain sesuai dengan pemahaman para sahabat.
Tidak boleh lepas jamaah, karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dan kita harus meyakini para sahabat, karena para sahabat itu generasi terbaik yang langsung bertemu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Selanjutnya jamaah, ya, Allah berfirman di surat Al-Hasr ayat 7. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha keras hukumannya. Jamaah, apa yang diberikan Rasul kepada kita, terimalah. Apa yang dilarang Rasul, maka tinggalkanlah. Masya Allah. Ya, maka tinggalkanlah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya jamaah, konsekuensi selanjutnya adalah asyhadu alla ilaha Muhammad Rasulullah, yaitu tidak beribadah selain kepada Allah. Tidak beribadah selain kepada Allah, menjadikan Rasul sebagai Rasul Allah. Artinya apa? Artinya kita wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai yang disyariatkan dan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus itu jamaah, harus kita lakukan, harus kita lakukan. Ya. Atau dikatakan kita harus ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 31 yang tadi Abu sampaikan. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, katakanlah wahai Muhammad, apabila engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Ya. Rasulullah diutus oleh Allah untuk apa? Untuk memerintahkan manusia beriman kepada Allah. Ya. Dan itulah nikmat terbesar saat kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sunnah. Maka berpeganglah dengan itu, maka kita akan selamat dunia dan akhirat.